Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak sekali umatku yang nanti diseret paksa menuju neraka. Umatku, kata Rasul, diseret paksa menuju neraka. Ibaratnya begini, sebelum dia ngomong, dia mikir dulu, nganga dulu. Sebelum dia bicara, dia tahan dulu. Dia mau bicara nih, dia tahan dulu. Dia pikir, kata-kata saya ini kira-kira baik enggak? Kata-kata saya ini kira-kira menolong agama Allah tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak sekali umatku yang nanti diseret paksa menuju neraka. Umatku, kata Rasul, diseret paksa menuju neraka. Mukanya di bawah, kakinya di atas. Yang diseret itu kakinya, lalu mukanya yang menjadi alas bagi tubuhnya. Bayangkan betapa menyakitkan dan mengerikan pemandangan ini. Dan mereka seluruhnya dimasukkan ke neraka karena lidah dan bibirnya. Mereka dimasukkan ke neraka dengan cara diseret karena lidah dan bibirnya. Bertanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gara-gara lidah, gara-gara bibir? Iya, kata Rasulullah. Bagaimana? Maka Rasulullah bersabda, fahal yakubun nas, adakah manusia nanti dicemplungkan ke dalam api neraka illa min hasaida alsinatihim, kecuali dalam keadaan mereka dulu di dunia sudah mengatakan perkataan, bibirnya sudah berkata dengan perkataan, dan dia panen perkataan itu pada hari kiamat yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sekarang ini kalian begitu gampang dengan bibir dan lidah kalian. Kalian berkata sesuatu yang menurut kalian ringan dan santai, padahal kami ketika Rasul dulu masih hidup menganggapnya minal muhlikat, di antara dosa yang membinasakan kami dan membahayakan akhirat kami. Lidah dan bibir. Maka pepatah Minang ada mengatakan, atau sudah menjadi pepatah Indonesia sekarang, lidahmu, bibirmu, mulutmu adalah harimaumu. Lidahmu, bibirmu, mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita berbicara yang tidak baik, dia akan menerkam diri kita sendiri. Kalau yang kita bicarakan itu melukai hati orang, melukai perasaan orang, bisa jadi orang itu yang akan langsung membalas. Selain daripada hukuman langsung dari Allah, orang itu akan membalas. Mungkin dengan cara langsung memukul, mungkin dengan cara menggunakan tenaga orang lain, atau bisa jadi juga dengan menggunakan tenaga dukun dan setan, gara-gara lidah kita ini. Dan ingat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Qaf pada ayat yang ke-18, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan yang keluar dari mulut seseorang melainkan malaikat raqib dan atid mencatatnya. Kalian bicara apa? Kita bicara apa? Dicatat. Dan pada hari kiamat Allah tanya nanti, bukankah kamu yang mengatakan kalimat ini? Dan orang akan mengakuinya. Ketika dia mencoba membantah, divideokan, dan videonya dikasih lihat, ini, coba perhatikan, bukankah kamu yang mengatakan ini? Maka tidak ada satupun yang kita buat dan kita katakan melainkan tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Ibarat Allah yang kami muliakan, lidah, bibir sekarang bisa diperluas artinya. Bisa dalam artian menggunakan chattingan, menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan WA, menggunakan apapun jasa media sosial yang ada. Ini juga masuk dalam kategori perbuatan lidah. Apa yang kita katakan, apa yang kita buat akan menjadi harimau yang akan menerkam kita. Dan sekali lagi, hidup ini bukan selamanya di dunia dan pasti mati. Kita semuanya akan kembali ke kampung halaman kita, dan saat itu semua yang kita katakan akan dihadapkan kembali kepada kita. Kamu dulu mengatakan ini pada fulan, kamu dulu mengejek fulan, kamu dulu membuli fulan, kamu dulu menyakiti hati fulan, kamu dulu memfitnah fulan, kamu dulu menghibah fulan, kamu dulu melakukan pemecahan belah, mengadu domba kepada fulan dan fulan, kamu dulu yang menyebabkan suami istri menjadi bermusuhan dan bercerai, kamu menjadikan dua kampung menjadi tawuran dan berkelahi, kamu menjadikan dua negara akhirnya perang, kamu.
nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidahmu yang telah mengejek para ulama, lidahmu yang telah melukai para ustaz dan dai, lidahmu, perbuatan kata-katamu, baik itu dengan bibir langsung atau dengan perbuatan tulisan tangan, kamu sudah menjadikan orang-orang baik menjadi penjahat, kamu sudah menjadikan orang-orang saleh sebagai tertuduh, maka dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Allah yang kami muliakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang kalau Islamnya baik, dia akan mengangu dulu sebelum mengecek, kata orang Padang. Mengangu dulu sebelum mengecek. Apa itu bahasa Indonesianya? Ibaratnya begini, sebelum dia ngomong, dia mikir dulu, nganga dulu sebelum dia bicara, dia tahan dulu. Dia mau bicara nih, dia tahan dulu, dia pikir, kata-kata saya ini kira-kira baik enggak? Kata-kata saya ini kira-kira menolong agama Allah tidak? Baik atau tidak? Jika dia bayangkan ini bahaya, ini bisa melukai hati, ini bisa mengurangi pahala saya, bisa jadi ini baru buruk sangka saya dan sebagainya, lalu dia tahan. Ini diantara tanda baiknya keislaman seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Bibir lidah ini menyebabkan seorang hamba. Lihat ini hadis mengatakan bahasanya hamba. Kalau dalam Al-Quran ketemu lafaz hamba, dalam hadis ketemu bahasa hamba di situ, itu artinya orang ini sebenarnya orang baik, orang soleh, orang beriman, orang bertakwa, diakui oleh Allah. Dan sekarang Rasulullah mengatakan ada seorang yang baik, agamanya bagus, Islamnya baik, takwa, orangnya Masya Allah, tapi sayang, dia mengatakan satu kalimat yang dengan kalimat itu menyebabkan dia dicampakkan ke dalam api neraka yang jaraknya lebih jauh daripada jarak timur dan barat, gara-gara apa yang dikatakannya. Padahal dia soleh, dia taat. Seorang wanita dipuja-puji oleh para sahabat di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, wanita fulan dari kaum fulan itu luar biasa ya Rasulullah, sholatnya lama, baca Qurannya panjang, zikirnya banyak ya Rasulullah. Wanita itu dermawan, wanita itu amalannya begini dan begitu. Kata Rasul, ada tapinya enggak? Ada ya Rasul. Apa itu? Kalau dia bicara, lidahnya banyak melukai hati dan perasaan orang lain. Singkat saja Rasul mengomentari, hiya finnar. Singkat saja, hiya finnar. Wanita itu di dalam neraka. Solehah, taat, sholatnya lama, zikirnya banyak, baca Quran rajin, dermawan, baiklah pokoknya. Tapi kata Rasulullah, dia di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara kalau dia ngomong, dia nggak agak-agak. Kalau dia bicara, dia nggak pikir-pikir dulu, ini bakal melukai nanti orang, tidak. Main lepas saja.